Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Istana Damnah, tempat para raja, bunda tanah Melayu, kampung kita. Dengan mengucap basmalah pembuka kata, mengucapkan salam dan doa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Lingga akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Teman saya Mulyo Widodo dari SMK Negeri 1 Sugiat dan Angga Syahputra dari SMP Negeri 1 Lingga. Dan saya sendiri Ardiansah dari SMP Negeri 3 Lingga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi. Waalaikumsalam, Pak Angga. Ya, gimana kabar Pak Ardi nih? Alhamdulillah sehat nih, Pak Angga. Alhamdulillah, karena nikmat salah satu yang baik itu nikmat sehat ini, Pak. Iya, betul. Sesuai dengan janji kita, hari ini Pak Ardi akan melaksanakan coachingnya. Iya, Pak, benar, Pak. Dengan siapa kira-kira? Dengan Pak Muli, Pak. Pak Muli ya? Iya. Ya. Sebelum kita melakukan coaching, boleh tidak saya bertanya? Boleh? Boleh, Pak. Untuk memandu kegiatan coaching ini, saya akan bertindak sebagai observer. Iya, Pak. Nanti Pak Ardi kan sebagai coach. Iya, benar, Pak. Dan Pak Muli sebagai coachingnya. Jadi akan saya amati proses coaching kita hari ini. Yang pertama, saya akan melihat apakah Bapak sudah bisa mengikuti kehadiran penuh pada saat proses coaching berlangsung. Kemudian apakah alur coaching kita sudah sesuai dengan alur? Ya, betul, alur tirta dan rasa. Kemudian mindfulness juga apakah ada di dalam proses coaching tersebut. Jadi kira-kira dari yang saya sampaikan tadi Pak Ardi, kira-kira nilai-nilai apa ini yang ingin Bapak kembangkan? Nilai-nilai yang saya kembangkan untuk coaching kali ini, Pak Angga, itu dari kehadiran penuh, Pak Angga. Kehadiran penuh, ya. Kehadiran penuh dengan pertanyaan bobot yang berbeda gitu, Pak Angga. Betul. Salah satu poin penting proses coaching itu memang harus kehadiran penuh dari coachnya.
dalam memandu kuci untuk meningkatkan atau menimbulkan minat atau kemampuan yang ada pada dirinya. Nampaknya Pak Ardi sudah paham nih. Jadi kalau memang itu sudah Pak Ardi persiapkan semua, silahkan Pak Ardi hubungi Pak Mulinya biar bisa kita mulai. Bisa Pak Ardi? Bisa. Sekali lagi saya izin ya untuk mengamati proses berjalannya coaching tersebut. Boleh ya? Boleh. Oke, terima kasih. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar Pak Ardi. Ya, silakan. Terima kasih Bangga waktunya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muli sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Saya sebagai observer Pak Ardi untuk melakukan coaching. Jadi saya minta izin untuk mengamati jalannya proses coaching ini. Oh, iya. Boleh Pak Muli? Boleh sekali Pak. Silakan Pak Ardi. Baik, terima kasih Bangga. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat sih. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Jadi kata teman-teman Pak Muli ada yang disampaikan kepada saya. Benar Pak. Jadi ada sesuatu yang mau saya sampaikan kepada Bapak. Oke, Pak Muli, tapi sepertinya waktu kita tak lama ya Pak Muli. Mungkin ya sekitar 15 sampai 20 menit aja Pak Muli. Kira-kira apa nih Pak Muli sampaikan? Jadi begini Pak, terkait diri saya di sekolah, Pak, saya perhatikan dari tahun ke tahun, kok tidak ada perubahan gitu kan? Jadi penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode ya apa ya konvensional lah gitu ya Pak kan? Ya, ceramah, lagi-lagi ceramah. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak. Padahal kan sekarang ini guru-guru sudah maju, zamannya sudah canggih, teknologi pembelajaran juga semakin besar. Tapi guru-guru di sekolah ini tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, Pak. Sehingga pengajaran ini jadi kurang bervariatif. Seperti itulah Pak. Jadi kalau saya garis bawah ini ya Pak Muli ya, Iya. berarti permasalahan dari Bapak ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini yang kurang bervariatif, begitu ya? Iya betul. Jadi pembelajaran dari rekan-rekan guru itu ya memang seperti Pak Adi katakan tadi, dia itu kurang bervariatif. Medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama gitu. Oke Pak Muli, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Muli dapatkan? Saya rasa saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolahnya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Pak. Oke, jadi yang Bapak harapkan ini adanya perubahan ya Pak. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak dapatkan? Ya, saya ingin sebenarnya ingin mendapatkan perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya Pak, atau model, atau bisa jadi media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, kan sekarang ini sedang marak Iya, Pak digunakan. Nah, hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik sih Pak, daripada hanya menggunakan metode ceramah saja tanpa adanya media. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja sih Pak sebenarnya. Dari yang Pak Muli sampaikan tadi, pembelajaran yang bervariasi nih Pak Muli ya, Iya. dengan menggunakan metode atau model pembelajaran itu bisa dikatakan dalam kondisi yang ideal lah Pak Muli ya. Kalau kondisi idealnya itu 10 nih Pak Muli. Iya. Kira-kira nih di sekolah Bapak itu rekan-rekan gurunya berada pada level berapa Pak? Sekarang ini ya Pak ya. Iya Pak. Kalau sekarang ini sih sepertinya kalau saya nilai sih ada di level 5 Pak. Karena di sekolah itu kan lebih banyak guru senior. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit sih. Jadi mungkin saat ini masih level 5 sih. Oke, jadi masih di level 5 nih Bu ya. Iya, benar sekali. Di kondisi sekarang ini kan level 5 menurut Pak Muli ini ya. Kira-kira nih Pak Muli ingin ditingkatkannya atau meningkatnya ke level berapa nih Pak Muli? Mungkin ya Pak ya. Mungkin di level 7 nggak Pak? Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit sih mengingat guru-guru kami kan kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu mungkin masih bisa dilakukan.
Pak Muri kan karena banyak guru senior juga di sana ya. Iya. Jadi Pak Muri ingin meningkatkan dari level 5 ke level 7 Pak Muri ya. Jadi kira-kira nih menurut Pak Muri nih, usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan di sekolah Pak tersebut? Sebenarnya sih saya juga masih memikirkannya Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Ya. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, dia bergantian seperti itu Pak. Jadi Pak Muri ini ingin melaksanakan mentoring gitu ya, atau pendampingan lah ya. Betul. Jadi kira-kira nih Pak, selain mentoring atau pendampingan yang Pak Muri akan lakukan nih, ada nggak strategi lainnya yang Bapak mungkin pikirkan Di sekolah. Oke. Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan Kepsek atau wakil kurikulum saya untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop lah yang tujuannya yaitu untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Bagus lah Bu. Jadi Pak Muri ini ingin merencanakan dengan mentoring dan juga ingin melaksanakan seperti pelatihan atau workshop gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau menurut Pak Muri nih, dari yang Pak Muri sampaikan tadi ini kan ada mentoring atau pendampingan ataupun workshop atau pelatihan ya. Kira-kira menurut Pak Muri ini yang lebih nyaman untuk Pak Muri laksanakan atau yang diterima dengan rekan-rekan guru Pak Muri ini juga nyaman gitu. Itu kira-kira dari yang Pak Muri sampaikan tadi yang mana Bu? Sepertinya nih Pak ya, saya rasa sih mentoring Pak, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang. Iya. Terus waktu juga tidak sebentar, Iya. dan biaya juga kita harus mencari mata sumber juga untuk saya. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring. Itu. Oke nih Pak, jadi Pak Muri mentoring ya Pak Muri ya? Iya, misalnya. Untuk kegiatan mentoring ini Pak Muri, kira-kira nih Pak Muri, apa sih bantuan yang Pak Muri atau support apa nih yang Pak Muri butuhkan untuk melaksanakan kegiatan itu Pak? Atau ada bantuan dari rekan guru Pak Muri? Kalau saya sih mungkin minta bantuan teman guru di sekolah sih Pak, yang memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran yang sudah berkreatif di sekolah lah. Misalnya nanti saya minta bantuan dengan Pak Kris mungkin jadi. Oke nih Pak Muri, jadi Bapak pengen melakukan mentoring Pak Muri ya? Iya, benar sekali. Jadi dengan cara berkolaborasi ya Pak dengan rekan-rekan kerja di sekolahnya. Benar. Kira-kira nih Pak Muri, kapan nih kegiatan Pak Muri untuk melaksanakan mentoring ini dapat direalisasikan Pak Muri? Insya Allah, secepatnya Pak. Kita suka ikan gabus ya, orang lagi cepat ke gabus. Insya Allah minggu depan saya akan melakukannya nanti. Saya akan berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan itu. Cakep Pak Muri ya. Jadi dilakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru ya Pak. Ya. Kira-kira nih Pak Muri, dari percakapan ini apa sih yang Pak Muri dapatkan? Wah, banyak Pak kalau dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran ya Pak ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, dengan cara adanya kegiatan mentoring kemudian dibantu juga dengan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pengembangan media pembelajaran. Alhamdulillah nih Pak Muri sudah ada gambaran ya Pak untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif ya Pak. Iya. Saya tunggu nanti ya kabarnya dari Bapak nih setelah melakukan mentoring di sekolah Bapaknya. Saya penasaran nih ingin mendengar cerita dari Pak Muri nih nanti bagaimana setelah melakukan mentoring. Perubahannya mungkin di level 7, bisa juga mungkin di level 8 itu Pak ya. Iya. Jadi saya penasaran betul nih. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya Pak. Semoga rencana Pak Muri ini untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan-rekannya dapat berjalan dengan baik ya Pak. Iya Pak, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluhan saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Pak.
Sama Pak Wi, mungkin lain kali nih ya, kalau ada yang mau diceritakan itu bisa langsung menghubungi saya Pak Wi. Semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Wi. Di lain kesempatannya ya Pak. Saya pamit dulu Pak Wi. Assalamualaikum Pak Wi. Waalaikumsalam. Wah, Pak Ardi selamat ya. Proses kucingnya luar biasa ini Pak Ardi nih. Terima kasih Bangga. Iya. Bangga berlebihan kayaknya. Itu kan memang bagus nih Pak. Tadi saya mengamati sebelum penutupan, Bapak juga menanyakan beberapa pertanyaan. Jadi saya juga ingin bertanya nih kepada Bapak nih pasca observasi yang saya lakukan tadi. Kira-kira apa yang sudah Bapak capai dari indikator yang ingin Bapak capai dari proses coaching tadi Pak? Tadi jatuh Bang ya? Iya. Di coaching yang bosan saya lakukan tadi nih Bangga. Menurut saya nih Bang ya. Ya, Saya melakukan coaching itu sudah dengan alur cerita nih Bangga. betul. Menanyakan tujuannya dari apa, terus saya juga mengidentifikasi permasalahannya. Selanjutnya saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan dengan Pak Muri tadi, Nah, betul. dan juga tanggung jawabnya tadi. Menanyakan siapa yang bisa bantu atau apa supportnya, siapa nih yang bisa bantu atau apa supportnya dan buat apa yang dibutuhkan. Ya juga, jadi saya sudah menggali dari kunci saya Pak Muri tadi ini kan, itu untuk menceritakan permasalahannya dan bisa menemukan solusi-solusi ya dari Pak Muri itu. Jadi saya juga mencatat nih. Tadi Bapak sudah melakukan sesuai dengan alur kita, kehadiran penuh juga sudah, pertanyaan yang berbobot sudah. Jadi dari indikator sudah dicapai. Ya, menurut saya ini proses coachingnya berjalan lancar. Tapi ingin saya tanyakan lagi kira-kira potensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi setelah melakukan hasil coaching tersebut? Potensi ya Pak ya. Mungkin potensi yang ingin saya kembangkan lagi nih, itu berarti dengan lebih memahami lagi proses ceritanya Bang. Jadi ceritanya saya ingin lebih memahami lagi prosesnya supaya kedepannya saya nanti untuk melakukan coaching ini tidak terbalik-balik dan juga saya sudah lebih paham lagi gitu Bang. Luar biasa Pak Ardi. Memang itulah proses pembelajaran kita. Yang penting kita harus selalu mengulang agar menjadi coach yang baik di masa depan nanti. Sekali lagi terima kasih Pak Ardi. Saya terima kasih Bang. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Ardi ya. Semoga kita sama-sama selalu belajar agar menjadi coach yang baik di masa depan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Uli. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Pak Uli? Alhamdulillah sehat. Pak Sehat. gimana? Alhamdulillah sehat Pak Uli. Oh iya Pak Uli. Nanti kan Bapaknya akan melaksanakan proses coaching ya Pak ya, hari ini Pak. Iya Pak. Itu dengan siapa Pak Uli? Aku saya tahu Dengan Bapak Angga. Pak Angga Pak Uli ya. Iya. Baik Pak Uli. Sebelum Pak Uli melaksanakan proses coaching ini Pak Uli, ada sedikit akan saya bicarakan dulu dengan Pak Uli nih. Boleh Pak Uli? Boleh Pak? Boleh Pak Uli ya. Nah, Pak Uli nanti pada saat coaching Pak Uli ya, kan antara coach dan coachingnya kan akan saya amati nih Pak Uli ya. Terus akan saya nilai ini Pak Uli sesuai dengan rubrik nilainya Pak Uli. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya, kemudian nanti apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching juga Bapak dari pertanyaannya Pak Uli. Selanjutnya nanti juga saya akan mendengarkan nih responnya atau jawaban dari coaching Pak Uli ini Pak Uli. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan nanti juga Pak Uli ya, saya hanya mengingatkan Pak Uli, ini dalam proses coaching yang nanti harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya Pak Uli, yaitu kita sebagai mitra atau dengan kemitraan yang terus prosesnya juga harus kreatif Pak Uli, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang ada pada coaching kita. Mungkin juga sebelum proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan Pak Uli. Boleh Pak Uli? Boleh. Baik Pak Uli, yang pertama nih Pak Uli, kompetensi apa nih nanti yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini Pak Uli?
kompetensi yang ingin dikembangkan ya. Yang dikembangkan sih pastinya tentang kompetensi inti coaching Pak. Yang pertama tentang kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mungkin mengajukan pertanyaan berbentuk kepada coach. Baik, jadi Bapak ini ingin mengembangkan ketiga kompetensinya Bu. Iya. Jadi tiga kompetensi ini Bapak ingin mengembangkannya. Itu tadi ada kehadiran penuh atau present, terus juga Bapak ingin mengenalkan aktif, dan Bapak juga ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Iya. Dari ketiga ini Pak Mui, kira-kira yang lebih spesifiknya itu yang mana yang Bapak kembangkan ini? Kalau observasi yang spesifik yang ingin saya sampaikan itu mendengarkan aktif ya Pak, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Jadi ada dua di Pak ya, Iya. yang ini Bapak kembangkan ya, yang lebih spesifik. Yaitu tadi yang pertama adalah mendengarkan aktif ya Bu. Ya, sorry. Nah yang kedua itu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Ya Bu, nah kira-kira ya Bu, apa nih indikator tercapaiannya Pak Bu? Ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan ini Pak, biasanya coaching itu ingin mendapatkan solusi ya, dari permasalahannya, yang coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan misalnya mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Oke Pak Mui, jadi Bapak ini indikator tercapaiannya itu yaitu dengan Bapak sudah bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang jadi di coachingnya ya Pak? Iya. Jadi itu indikatornya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Saya ucapkan nih Pak atas jawaban-jawaban dari Pak Mui ini. Silakan Pak Mui nanti melaksanakan proses coachingnya dengan sebaik-baiknya Pak ya. Iya Pak. Nanti selama proses coaching ini Pak Mui, saya akan mengamati Pak Mui ini. Saya nilai sesuai dengan penilaiannya Pak Mui. Terus dia dulu. Oh bisa lihat dulu. Silakan Pak Mui melaksanakan coachingnya dulu. Ya baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Angga. Salam Pak Muli. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik nih Pak Muli. Oh ya, saya dengar Pak mau menyampaikan sesuatu. Apa itu Pak? Ya, saya ingin menceritakan ya kejadian di sekolah saya nih Pak Muli. Baik Pak, ada waktu, saya ini ada waktu 15 sampai 20 menit ya Pak ya. Ya, Silakan Bapak menceritakan apa di sekolah ini Pak. ini di sekolah saya ini ya ada beberapa murid yang ya hal yang biasa lah kita temui dalam kelas Pak Muli. Murid-murid yang sudah merasa bosan pada saat belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan saya ini melakukan pembelajarannya monoton, lama aja. Dia tidak melihat jam pelajaran yang keberapa dia ngajar, dia tidak melihat lagi kesiapan siswa, dia mengajar langsung langsung jadi berfokus pada guru gitu, tidak memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Jadi pembelajaran gitu aja, jadi wajar siswa-siswa saya bosan seperti itu Pak Muli. Oh, gitu Pak. Jadi di sekolah Bapak ini masih banyak ya guru-guru yang mengajar dengan pembelajaran yang dapat dikatakan kurang bervariatif lah gitu ya kan? Ya benar Pak Muli. Memang di sekolah saya ini ya kalau dibilang semua guru sih tidak. Iya, iya. Tapi ada beberapa guru yang menggunakan metode pembelajaran yang masih monoton seperti itu Pak Muli. Jadi antusias siswa itu tidak terbangun gitu. Baik Pak, jadi kira-kira nih yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita nih apa nih? Ya saya ingin adanya perubahan di sekolah saya, terutama kan kita sekarang kan siswanya kan berfokus pada murid, pembelajaran kan berfokus pada murid. Jadi saya ingin siswa saya merasa antusias lah dalam mengikuti pembelajaran, dan guru-guru bisa menggunakan metode mengajar yang baru gitu Pak. Jadi Pak ingin adanya perubahan ya Pak ya, dari rekan-rekan guru di sekolah Bapak untuk merubah cara mengajarnya gitu ya? Ya seperti itu Pak. Nah, perubahan yang seperti apa sih yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru Bapak Pak? Kira-kira? Perubahan yang saya inginkan itu perubahan ke arah yang lebih baik lah Pak. Jadi setidaknya guru-guru memakai metode pembelajaran yang berbeda daripada sebelumnya, agar tidak monoton Pak. Dan
pemanfaatan media dan sarana prasarana di sekolah yang selama ini kalau dikatakan tidak dipakai, cuman tidak begitu sering dipakai, gitu, dimanfaatkan. Jadi itu pembelajaran yang bervariatif ya. Nah iya Pak. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya tuh Pak, itu levelnya 10 ya Pak. Kalau idealnya kita bicara nih, kira-kira nih untuk rekan guru Bapak di sekolah itu levelnya itu sudah sampai di mana Pak? Wah, kalau bisa level ya Pak, berarti kan keseluruhan guru dinilai Pak ya? Benar. Kalau di Bapak bilang tadi 1 sampai 10 ya, di sekolah saya mungkin 5 itu ada Pak. Jadi beberapa guru tuh kadang masih menggunakan PowerPoint, fokus, ada Pak. Kalau pada level ya bolehlah saya katakan di level 5. Kita katakanlah di level 5 ya. Ya. Nah, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin kan guru Bapak ini dari level 5 pengen naik level berapa gitu? Saya sih inginnya ke 10 Pak. 10 ya. Cuman guru-guru saya memang kalau dalam teknologi ini agak sedikit terlambat. Jadi kalau idealnya saya ingin di level 7 lah kayaknya Pak. 7 ya Pak ya? Iya Pak. Nah, kalau sudah begitu kan Pak, sekarang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk membantu rekan-rekan guru untuk melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa Pak? Ini saya takut dicap sebagai orang yang sok tahu dan sebagainya. Jadi karena saya ingin melakukan perubahan di sekolah. Jadi alangkah lebih baiknya memang kalau saya berdiskusi dengan kepala sekolah, tepat tidak Pak ya? Saya rasa tepat sekali sih. Ya, kalau gitu saya akan mulai dengan berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan wakil kurikulum sekaligus, dan wakil sarana dan prasarana Pak. Memetakan berapa jumlah guru dan berapa jumlah sarana prasarana yang ada di sekolah saya. Kalau sudah kepala sekolah yang memberi instruksi atau memberi arahan kan saya setidaknya dapat terbantu untuk melaksanakannya Pak. Melakukan mentoring lah ya Pak ya. Ya itu saya mau ngomong itu dari tadi Pak. Ya, saya akan melakukan mentoring lah Pak setelah saya dapat izin dari kepala sekolah, saya akan melakukan mentoring lah kepada guru-guru saya untuk adanya perubahan di sekolah saya. Jadi selain mentoring nih Pak, apa ada strategi lain Pak untuk dilakukan dalam melakukan perubahan guru Bapak? Bisa sih seperti IHT di sekolah. Dan Bapak kan selalu tahu. Kalau IHT kan butuh dana Pak. Butuh dana. Bisa sih kita IHT dengan rekan sejawat, namun nanti ya alangkah lebih bagusnya menurut saya Pak kayaknya mentoring ya lebih tepat. Kalau mentoring kan bisa tepat sasaran. Mentornya langsung mengajari gurunya seperti itu Pak. Ya Pak, tadi ada mentoring juga Pak ya, ada workshop juga. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang menurut Bapak nyaman sih atau strategi nyaman untuk dilakukan saat ini? Mana ya Pak? Sepertinya kayaknya saya ke mentoring dulu deh Pak. Mentoring ya? Iya. Karena mentoring ini kan sasarnya langsung ke guru yang bersangkutan gitu Pak. Jadi setidaknya ada perubahan lah terhadap diri sendiri dan guru yang dapat diberi mentoring seperti itu Pak. Oh gitu. Baik Pak. Kira-kira nih Pak, siapa sih yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan mentoring tersebut Pak? Sudah jelas Pak, saya di sekolah saya kan ada wakil sarana dan prasarana dan dia juga seorang guru. Alhamdulillah beliau kalau dikatakan hebat dalam IT sih tidak begitu hebat, cuma dia mampu dalam pembelajaran menggunakan IT. Berarti nantinya kan Pak akan mengadakan kolaborasi ya dengan rekan guru yang Bapak sebutkan tadi ya. Nah sekarang waktu tidak lama lagi nih Pak. Dari percakapan ini apa sih yang Bapak ingin dapatkan gitu Pak? Jadi setelah kita berbincang-bincang ini, saya menginginkan guru saya setelah melakukan mentoring ini dia mampulah memberikan perubahan pada kelasnya Pak. Setidaknya mereka bisa kolaborasi dengan rekan yang sefrekuensi terlebih dahulu. Dengan cara mentoring itu menurut saya tepat Pak. Wah, gila, keren kali itu Pak. Kira-kira nih kapan Bapak akan melakukannya Pak? Kalau besok kepala sekolah masih ada kegiatan di luar, mungkin atau 2 atau 3 hari lah setelah kepala sekolah kembali ke sekolah, saya akan membicarakannya dan langsung saya gagaskan kepada
kepala sekolah dan wakil guru yang terkait Pak. Wah, ini udah bagus sekali nih Pak rencana Bapak nih. Saya pun kayak apa namanya penasaran gitu Pak dengan cerita Bapak tadi setelah melakukan mentoring. Kira-kira apa lagi nih, Pak kita Bapak punya waktu untuk ngobrol gini? Wah, terima kasih nih Pak. Kayaknya minggu depan, 2 minggu lagi deh Pak. Karena minggu depan saya akan melakukan mentoringnya, saya akan lihat hasilnya. Baru selanjutnya kalau Bapak ada waktu saya minta waktu Bapak lagi nih. Oke, baik Pak. Jadi saya tunggu infonya ya Pak ya. Iya Pak. Baik, ngobrol kita saya rasa sampai sini dulu ya Pak ya. Mungkin 2 minggu atau nanti Bapak WA atau chat saja saya Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak sudah memilih saya sebagai teman ngobrolnya nih. Iya Pak, karena menurut saya Bapak mampu lah untuk saya ajak berdiskusi. Saya ucap terima kasih nih Pak karena Bapak sudah mau membantu saya. Ternyata saya mampu untuk memecahkan masalah yang saya miliki dengan bantuan Bapak. Baik Pak, sama-sama. Oke Pak, waktu saya pengen kayaknya saya ada jam nih ini. Jadi saya pamit dulu ya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Ya, terima kasih Pak. Gimana Pak bahasanya? Enggak ada silakan proses coaching. Alhamdulillah berjalan dengan sangat baik Pak dengan Bapak Angga. Beliau juga komunikatif orangnya. Lancar ya? Ya, alhamdulillah lancar. Ini Pak Boy, tadi kan Bapak sudah melakukan coachingnya dengan Pak Angga gitu ya. Betul. Nah sebelum penutupan nih Pak Boy, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak Boy. Pasca observasi yang saya lihat tadi Pak Boy kan. Yang pertama nih Pak Boy, apa sih yang sudah Bapak lakukan tadi ini sudah pasangan begini sudah terkait dengan indikator tercapai yang Bapak inginkan belum? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, kemudian saya menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan serta tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya Pak dan menemukan solusi-solusinya. Itu benar Pak Boy tadi. Boleh saya menyampaikan saya tadi? Iya. Oke, menurut saya Pak Boy kan sebagai observer Pak Boy. Iya. Dan berarti saya hebat Pak Boy. Iya. Saya mengamati tadi kan. Iya. Jadi proses coaching yang dilakukan oleh Pak Boy dengan Pak Angga ini sudah berjalan dengan baik Pak Boy. Iya. Menurut saya ya. Makasih Pak. Dan juga proses ini juga sesuai dengan alur kita ya. Iya. Dan juga Bapak ini sudah berusaha untuk menggali nih dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kunci Bapak Pak Angga nih, sehingga Pak Angga nih, Pak Angga bisa menemukan solusi-solusinya dari permasalahan Pak Angga nih, dan juga tadi pos coaching ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, prinsip coach. Nah, oke ya, ini sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, ada terus Pak Angga juga dengan kehadiran penuh tadi menyimak dari bicara dari Pak Angga, terus Pak Angga juga menanyakan tujuannya tadi apa, terus kami kasih masalahnya dulu bagus saya tanya kamu ini sehingga dapat tergali permasalahannya terhadap dulu terus juga sudah menanyakan rencana aksinya tadi terus kami juga apa nih yang bisa membantu tanggung jawabnya gitu yang saya amati tadi dulu untuk yang terakhir dulu ya sebelum kita akhiri ini Pak Mui, itu kompetensi apa lagi nih Pak Mui yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi Pak Mui? Kalau kompetensi ya yang ditanyakan yang saya lakukan ya itu dengan cara lebih memahami lagi saya rasa proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan prinsip coaching dengan lebih baik lagi. Oke Pak Mui. Pak Mui ingin menggali atau memahami lebih jauh tentang ceritanya Pak Mui supaya nanti Pak Mui juga bisa lebih memahami proses coaching itu dengan baik gitu Pak Mui ya. Wah, demikiannya Pak Mui observasi kita pada coaching kali ini Pak Mui. Semoga tempat ini mengetahui kita Pak Mui ya. Dan kedepannya kita menjadi coach-coach yang handal dalam pendidikan Pak Mui. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gal. Waalaikumsalam, Bang Gimana Beli. kabarnya? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah sehat juga ya Pak ya. Jadi gini Pak, saya ini sebelum Pak melakukan coaching nih, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sih nih Pak. Iya Pak, silakan Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh. Jadi yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Pak. Iya Pak. Jadi baik pada coaching kita hari ini, coach dan coachee kan akan saya amati nih. Iya Pak. Dan kemudian menilai sesuai dengan rubrik penilaiannya, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bapak. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Iya Pak. Nah, jadi ini pertanyaan pertama saya nih Pak, yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Kompetensi apa sih Pak yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya kembangkan yang pertama kehadiran penuh dan melontarkan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, yang pertama itu kehadiran penuh ya Pak ya, atau Iya. present. Kemudian melontarkan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan kedua nih Pak, kompetensi mana sih yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, yang ingin diobservasi Pak? Yang spesifik yaitu Nah, untuk menggali kemampuan yang ada pada diri coachee untuk menyelesaikan masalah yang ia hadapi. oke. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, indikator yang seperti apa sih Pak yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching kali ini? Indikatornya tercapaiannya kalau Nah, coachee ini memang mampu menggali dirinya untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi Pak. oh, jadi Seperti dia itu Pak Muli. menemukan solusi masalahnya sendiri. Iya, gitu ya, Pak. Oh. Betul, Pak. Oke lah, demikian dulu ya Pak ya Pak. observasinya kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachingnya. Coachingnya siapa tadi? Pak Ardiansa, Pak. Ardiansa. Kemudian izinkan saya untuk mengobservasi selama proses coaching tersebut ya Pak ya. Iya Pak, boleh Pak. Baik. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Pak Angga. Gimana kabarnya Pak Ardi, sehat? Alhamdulillah sehat nih Pak. Pak Angga apa kabarnya? Alhamdulillah. Ya ceria nih Pak, alhamdulillah saya baru balik kegiatan ini Pak. Bisa berbagi dengan teman-teman, makanya saya bahagia Pak. Pak Ardi katanya ada yang dibicarakan nih sama saya, ada apa nih? Iya benar nih Pak. Makanya saya nyari Pak Angga. Dapatnya ada kegiatan Pak. Iya Pak. Ini Pak Angga. Mm-mm. Kan sekarang nih udah zamannya teknologi. Betul. Jadi di sekolah saya ini masih banyak guru-guru yang belum bisa apa ya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran nih Pak Angga. Jadi terkesan pembelajaran ini ya apa ya secara masih konvensional Pak, masih jadul gitu. Aduh, waduh. Jadi kayaknya kalau lihat seperti itu kan anak-anak jadi tidak antusias dalam belajar nih Pak Angga. Oke. Kalau saya lihat pun kayaknya ya membosankan jadi gitu. Oke Pak Ardi, terima kasih. Pak Ardi terima kasih ya sudah mempercayakan saya untuk memimpin diskusi kita, obrolan kita. Luar biasa nih Pak Ardi nih. Jadi niat Pak Ardi itu untuk ya agar pembelajaran di sekolah itu lebih menyenangkan ya. Iya Pak. Oke. Pak Ardi ternyata sudah mengikuti perkembangan zaman atau ya tujuan kurikulum merdeka yang dikembangkan pemerintah itu sudah satu pencapaian luar biasa Pak. Jadi kira-kira nih Pak, apa sih yang ingin Bapak gali dari percakapan kita kali ini? Saya gali. Kalau Pak gali saya tak kuat ya Pak. Udah sangat pinggang ya Pak. Jadi gimana nih Pak? Aduh. saya ini sebenarnya ingin adanya perubahan itu Pak. Ya. Kalau saya. Jadi saya berharap nih rekan guru di sekolah saya ke depannya sih bisa memanfaatkan teknologi yang ada Pak. Saya nggak gunakan Pak karena ada sarana yang saya sediakan. Kebetulan saya bendahara nih kan Pak. Oh, Bapak bendahara sekaligus. Wah. Jadi saya sudah biasa. menyediakan nih seperti laptop sudah saya sediakan, info saya sediakan dari pemerintah juga sudah. Ada Chromebook dapat Pak? Itu sudah, Oh, dapat sudah dapat gitu kan. Sayang nih tak dapatkan tergeletak gitu saja Iya, gitu luar kan. biasa. Kalau sebelum kita ya berbicara terhadap guru-guru yang lain, kalau Bapak sendiri, kalau dari level 1 sampai 10 lah, sudah sejauh mana Bapak memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran Bapak? Kalau pribadi saya sendiri, Pribadi Bapak. kalau saya sudah di level
9,5 ya. Wah, tinggal 0,5 berarti nih. 10 kayaknya belum nih. 0,5 berarti di hari Minggu mungkin Pak? Ya, bisa jadi tuh Pak. Juga Itu yang buat sinyal gitu. nah, ini adalah salah satu kekuatan yang Bapak milikin Iya. untuk merubah ya nuansa di sekolah yang tidak menggunakan teknologi dan pembelajaran. Kalau ekosistem di sekolah Bapak, pemanfaatan teknologi dan pembelajaran dari level 1 sampai 10 berapa Pak? Berarti ini masuk dalam di warga sekolah ini semuanya ya? Ya, semuanya, semua guru. Kalau itu saya agak bingung juga nih Pak. Wah, bingung. Kenapa Bapak bingung nih? Kalau untuk melevelkannya gitu. Tapi kalau saya lihat-lihat, saya amati ini bisa dikatakan di level 5 kayaknya Pak. Level 5 ya, level 5 berarti 50-50 nih. Sebagian menggunakan teknologi, sebagian lagi mungkin dia malas atau memang belum paham Pak. Kita identifikasi dulu. Gimana Pak? Kalau saya lihat nih, itu ada yang belum paham, ada yang sudah paham tapi belum mau mengerjakannya Pak enggak? Oke. Seperti itu Pak enggak? Oke, jadi Bapak sudah dapat nih identifikasi dari nuansa di sekolah Bapak. Ada yang paham namun tidak melaksanakannya dan ada yang belum paham. Kalau menurut Bapak kan ingin adanya perubahan di sekolah. Iya. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, apa kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan? Langkahnya Pak ya? Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Langkahnya saya juga masih bingung Pak. Jadi saya juga situ kan ya masih masih baru lah ya. Banyak guru senior nih Pak. Guru senior. Jadi saya orang segan itu Pak ya. Segan. Tapi mungkin saya nanti coba untuk berbicara atau face to face terhadap guru tersebut gitu kan. Betul. Bagaimana itu? Jadi itu termasuk proses apa kira-kira itu Pak? Apa itu face to face itu? Pendampingan. Pendampingan atau yang sering disebut mentoring Pak. Oh iya, mentoring. Pendampingan. Jadi langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk mentoringnya apa kira-kira nih Pak? Langkah-langkahnya Pak ya. Mungkin saya akan membimbing saya cari dulu guru yang mungkin sefrekuensi dengan saya. Iya, tepat sekali. Jadi Bapak sudah tahu identifikasi masalahnya, langkah-langkahnya juga sudah tahu. Memang Bapak benar seperti Bapak katakan, kita cari dulu teman yang sefrekuensi, baru kita berkolaborasi dengan teman tersebut untuk merubah atau pendampingan atau mentoring yang ingin Bapak lakukan kepada guru-guru yang lain. Iya. Jadi dari langkah yang akan Bapak lakukan, kira-kira harapan Bapak dari tadi kan kita ngomongin level nih, Bapak sudah ada langkah-langkahnya. Kira-kira setelah Bapak melakukan itu harapannya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu di level berapa Pak? Jadi untuk peningkatannya Pak ya? Iya, peningkatannya. Mungkin kalau untuk 10 masih berat ya. Oh, masih berat. Berat ya, saya aja masih 9,5. Gitu, ya. Jadi mungkin ke level 7 kayaknya sudah lebih bagus ya Bang. Iya. Ke level 7 itu menurut saya juga berarti sudah naik 50% dari 5% dari 5 level 5 tadi Pak, udah sangat bagus. Semoga apa yang Bapak harapkan tercapai. Namun tidak akan tercapai kalau tidak Bapak lakukan. Kira-kira kapan nih Bapak akan lakukan? Kira-kira secepatnya saya lakukan nih Pak. Mungkin waktu ya 2-3 hari ini mungkin saya akan lakukan Bang. Oke, ya. Dalam 2-3 hari akan Bapak lakukan. Jadi saya penasaran Pak, ingin lihat ada nggak perkembangan atau perubahan yang Bapak. Nah, kira-kira kapan Bapak ada waktu lagi untuk kita berdiskusi? Saya penasaran nih Pak dengan apa yang akan Bapak lakukan untuk perubahan di sekolah. Waktunya Bang? Iya, waktu Pak. Kapan kira-kira? Mungkin ya seminggu lagi mungkin bisa Bang. Seminggu atau seminggu lewat ya Bang.
Karena kan 2-3 hari ini saya akan melakukan nih mentoring ya. Mentoring. Pendampingan tadi betul juga. Boleh juga pendampingan. Tapi juga enggak, jadi saya juga kalau kerja sendiri saya berat saya kan. Ya, betul. Dengan mencari teman yang sefrekuensi. Saya akan cari teman saya dulu yang sefrekuensi ini, kita kolaborasi dulu gitu kan. Ya. Jadi kita samakan persepsi dulu nih, apa yang ingin ditingkatkan terlebih dahulu nih. Ya, betul. Kalau langsung semuanya kan berat kayaknya kan. Dulu biasanya pasti bermasam gitu. Jadi ya pelan-pelan lah kita cari dulu mana frekuensi. Itu kan butuh waktu juga gitu ya. Ya. Jadi punya seminggu lebih lah. Oke. Jadi saya hubungi Pak Angga nih kalau udah selesai. Nanti Bapak silahkan hubungi saya kembali untuk kita berdiskusi. Iya Bang. Tanpa Bapak sadari, Bapak sudah menggali potensi diri Bapak sendiri. Iya benar Bang. Bapak sudah tahu identifikasi masalahnya, Bapak bisa mencari solusinya. Itu adalah nilai terbaik yang Bapak miliki, mampu menimbulkanlah kemampuan yang Bapak miliki. Jadi sekali lagi semangat Pak Ardi, dan berbahagialah Bapak menjadi agen perubahan di sekolah Bapak. Iya benar Pak. Saya kadang ya itu Pak Angga, mau membuat tuh yang segan itu Pak Angga. Jadi saya butuh teman curhat nih supaya saya lebih yakin untuk melangkah gitu Ya. Pak Angga. Silahkan, dengan saya silahkan. Kita akan atur waktu lagi. Jadi kita minggu depan bertemu kembali Pak Ardi ya. Iya, Bang. Terima kasih sudah mempercayakan saya untuk teman berdiskusi. Selamat berjuang, dan ya semoga apa yang Bapak impikan, Bapak targetkan tercapai. Terima kasih Pak Ardi ya. Terima kasih Pak Angga sudah bantu saya ini. Saya jadi semangat lagi untuk bergerak Pak Angga. Ya, terima kasih Pak Ardi. Silakan. Assalamualaikum. Salam Enggak. kembali. Kayaknya saya melihat tadi keren banget komunikasi Pak Ardi dan Pak Angga nih. Waduh, terima kasih Pak. Itu sangat luar biasa sih saya lihat dari sudut pandang saya sebagai observer kan. Iya Pak. Jadi sebelum penutupan nih Pak ya, Iya. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Pak pasca observasi saya. Yang pertama tuh, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan tadi Pak? Saya terima kasih sekali Bapak sudah menjadi observer dalam proses coaching yang barusan terjadi. Yang saya lakukan pertama Pak, sesuai dengan alur kita, saya sudah berusaha menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk mengenali atau mengembangkan potensi yang ia miliki. Oke Pak, nih jadi menurut saya sebagai observer ini objektif ya, menurut Iya, saya Pak. sendiri nih. Bukan saya mengada-ngada atau saya sok pintar atau gimana Pak. Coaching yang Bapak lakukan itu sudah sudah komunikatif sekali Pak. Kemudian proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta yang Bapak sebutkan yang awal tadi, dan juga Bapak sudah berusaha sekali menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Ardi, sehingga Pak Ardi ini tanpa dia sadari itu menemukan solusinya sendiri Pak. Gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lontarkan tadi kan, juga tadi sudah melakukan sesuai dengan prinsip coach, yaitu mendengarkan dengan penuh ya Pak ya, atau present. Kemudian ini pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup ya. Kompetensi apa lagi sih Pak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan itu? Kalau saya menginginkan saya mampu mengarahkan itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, yang to the point gitu Pak. Kalau itu yang saya inginkan Pak. Jadi saya akan berlatih lagi, belajar lagi agar memiliki kosakata yang baik untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Kalau saya lihat sih Bapak sudah bagus sekali gitu melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Udah keren lah menurut saya sebagai observer. Jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi ya Pak ya, yang lebih baik lagi. Kemudian bisa melakukan terus berkomunikasi tadi dengan Pak Ardi, dengan saya juga. Baik Pak, saya rasa demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, apalagi saya nih sebagai yang observer nih. Iya Pak. Baiklah Pak, akhiri saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak ya. Semoga terus sukses. Iya Pak, terima kasih ya Pak Mulia. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak.